Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menguraikan tentang diagram kelas atau kelas diagram. Oke, pertama kita lihat dulu pengertian kelas, apa itu kelas ya. Secara sederhana, kelas adalah definisi atau deskripsi beberapa objek yang serupa, yang mirip, yang punya fitur yang sama. Jadi itu definisi atau deskripsi kelas ya, itu seperti itu. Ya. Jadi mendefinisikan objek-objek yang serupa, yang mirip. Contoh kelas misalnya kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa mendefinisikan sekumpulan objek mahasiswa. Nah, definisi ini mencakup atribut dan fungsinya. Oke, kita langsung aja ke diagram kelas. Diagram kelas menjelaskan atribut dan operasi dari beberapa kelas ya, serta relasi antar kelas. Jadi, diagram kelas itu terlihat di situ ada beberapa kelas tergambar beberapa kelas dan relasi antar kelas tadi. Diagram kelas adalah diagram statis. Diagram ini merepresentasikan pandangan statis dari sebuah aplikasi. Jadi tidak menggambarkan bagaimana aplikasi itu bekerja, maksudnya. Diagram kelas digunakan untuk memvisualisasikan, menjelaskan, dan mendokumentasikan beberapa aspek dari sebuah sistem. Oke, berikutnya, diagram kelas paling banyak digunakan dalam pemodelan sistem orientasi objek. Kenapa? Karena ini adalah satu-satunya diagram UML yang dapat dipetakan langsung dengan bahasa berorientasi objek. Juga diagram kelas menunjukkan koleksi kelas, antarmuka atau interface, asosiasi, kolaborasi, dan batasan. Diagram kelas merepresentasikan jenis objek yang ada di dalam sistem dan hubungan di antara mereka. Ini jenis objek yang ada dalam sistem. Oke. Berikutnya, sebuah kelas terdiri dari objek-objeknya dan juga dapat mewarisi dari kelas lain. Jadi kelas itu dalam objek oriented bisa mewarisi kelas lain. Diagram ini menunjukkan atribut, kelas, dan fungsi, dan hubungan untuk memberikan gambaran umum tentang sistem perangkat lunak. Diagram ini mencakup nama kelas, atribut, dan fungsi dalam kompartemen yang terpisah, ya, yang membantu dalam pengembangan perangkat lunak. Karena merupakan kumpulan dari kelas, antarmuka, asosiasi, kolaborasi, dan batasannya, diagram ini disebut juga dengan diagram struktural. Lalu apa perlunya diagram kelas? Tujuan diagram kelas dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, analisis dan desain. Analisis dan desain pandangan statis dari sebuah aplikasi. Kemudian menjelaskan tanggung jawab sebuah sistem, maksudnya fungsi-fungsinya bagaimana, ya kita bisa kelihatan dari situ, ya, dari setiap kelas ya bisa kelihatan. Menjadi dasar untuk diagram komponen dan diagram penempatan atau deployment. Dan menjadi rekayasa maju dan rekayasa balik. Forward engineering dan reverse engineering. Maksudnya apa? Rekayasa maju adalah ketika kita membuat diagram kelas, kemudian kita generate codingnya. Itu rekayasa maju. Sedangkan rekayasa balik atau reverse-nya adalah kita membuat coding, kemudian kita buat diagram kelasnya. Nah, yang rekayasa balik juga ada manfaatnya. Yaitu apa? Untuk dokumentasi. Suatu saat mungkin kita ingin memodifikasi coding, nah, kita nanti lebih mudah melihat diagram kelas daripada kita melihat coding. Oke, manfaat diagram kelas. Diagram kelas dapat merepresentasikan model objek untuk sistem yang kompleks. Diagram kelas mengurangi waktu perawatan dengan memberikan gambaran umum ya, tentang bagaimana aplikasi susun sebelum dikodekan. Nah, diagram kelas menyediakan skema umum aplikasi untuk pemahaman yang lebih baik. Karena apa? Prinsipnya adalah memahami gambar lebih cepat daripada memahami kode program. Lebih cepat dan lebih mudah tentunya. Diagram kelas merepresentasikan bagan terperinci dengan menyorot kode yang diinginkan yang akan diprogram. Diagram kelas bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan pengembang. Jadi pemangku kepentingan ini lebih umum ya, mungkin pihak manajemen ingin melihat aplikasi kita itu seperti apa. Oke, berikutnya adalah komponen diagram kelas. Pertama kita lihat di sini ada ini gambar satu kelas ya.
Ada bagian atas di sini, ya, bagian atas mencakup nama kelas ini. Ya. Beberapa aturan berikut yang harus diperhatikan saat merepresentasikan kelas dengan ini. Pertama, gunakan huruf kapital pada huruf awal nama kelas. Misalnya di sini nama kelas gitu ya. Jadi ini ada N-nya kapital, K-nya kapital. Tempatkan nama kelas di tengah bagian atas, kita tengah-tengah di sini. Ya, di sini divide-nya center. Nama kelas harus ditulis dalam format tebal, ya bisa ini di bold gitu. Nama kelas abstrak harus ditulis dalam format miring. Ya, nanti kelas abstrak itu apa? Kelas yang mengandung fungsi atau metode yang masih belum diimplementasikan. Oke, berikutnya bagian tengah. Yang ini, bagian tengah adalah atribut ya, yang menggambarkan karakteristik kelas. Atribut memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, atribut tulis bersama dengan faktor visibilitasnya. Misalnya untuk publik ya, publik seperti ini plus ya, private pakai ini, pakai negatif, protected pakai pagar dan pakai tilde. Nah, aksesibilitas atribut disesuaikan oleh faktor visibilitasnya. Nah, nama yang bermakna harus diberikan pada atribut ya, yang akan menjelaskan penggunanya di dalam kelas. Maksudnya misalnya NIM, nomor induk mahasiswa misalnya, nama mahasiswa gitu. Jangan pakai atributnya pakai misalnya ABCD gitu. Itu kan orang bingung apa ini ABCD itu nggak ada artinya ya. Tapi kita tulis nama mahasiswa, nomor kontak, alamat email, alamat rumah seperti itu. Itu contoh atributnya penamaannya seperti tadi itu. Oke, kemudian bagian bawah yang ini. Bagian bawah berisi metode atau operasi. Nah, metode direpresentasikan dalam bentuk daftar ya, di mana setiap metode ditulis dalam satu baris. Ya, ini menunjukkan bagaimana suatu kelas berinteraksi dengan data. Oke, berikutnya adalah tentang relasi. Ya, dalam UML hubungan atau relasi ada banyak sebenarnya ya, ada 3 jenis antaranya misalnya ketergantungan atau dependensi. Ketergantungan adalah hubungan semantik antara dua atau lebih kelas, di mana perubahan dalam satu kelas menyebabkan perubahan pada kelas lain. Yang ketergantungan membentuk hubungan yang lebih lemah. Nah, dalam contoh berikut, ya, ini nama siswa bergantung pada ID siswa. Ini nama siswa, ini ada panah yang putus-putus, ya, dengan kepalanya seperti ini. Kemudian ini ada ID siswa. Ini di sini artinya apa? Nama kelas bergantung pada ID siswa. Oke, berikutnya adalah generalisasi, ya, adalah hubungan antara kelas induk atau superkelas dengan kelas anak atau subkelas. Nah, dalam hal ini kelas anak, di sini ada kelas mahasiswa sama kelas karyawan misalnya ya, mewarisi kelas induk yaitu penduduk misalnya. Kemudian asosiasi seperti ini hubungannya tandanya ya ada di sini dicontohkan apa ada fakultas ya berasosiasi dengan institut. Jadi asosiasi itu menggambarkan hubungan statis atau fisik antara dua objek atau lebih, menggambarkan beberapa banyak objek yang ada dalam hubungan tersebut nanti dengan multiplicitas gitu ya. Oke, berikutnya multiplicitas ini yang menunjukkan suatu rentang jumlah ya, atribut tertentu yang diizinkan misalnya seperti ini yang ada pasien rumah sakit, ini artinya rumah sakit ini bisa merawat banyak pasien gitu. Nah, jika ada suatu rentang tidak ditentukan maka gunakan aja satu ya gitu ya. Oke. Misalnya contoh multiplitas yang lain seperti ini, kalau satu berarti tepat satu, kalau satu titik-titik bintang berarti satu atau lebih, 0 titik satu berarti 0 atau satu, kalau bintang aja biasanya banyak ya, bisa seperti ini juga ya, 0 atau lebih misalnya. Oke. Berikutnya adalah agregasi. Agregasi itu menunjukkan bagian dari asosiasi yang menunjukkan adanya hubungan sebagian keseluruhan. Pathwhole ya. Agregasi lebih spesifik daripada asosiasi. Nah, agregasi mendefinisikan hubungan sebagian keseluruhan atau sebagian dari. Nah, dalam hubungan semacam ini, kelas anak dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada kelas induknya. Contoh misalnya perusahaan mencakup sejumlah karyawan dan bahkan jika satu karyawan mengundurkan diri, perusahaan tetap berdiri. Nah, contohnya seperti ini. Ini agregasi. Berikutnya adalah komposisi.
Komposisi adalah bagian dari agregasi. Komposisi menggambarkan ketergantungan antara induk dan anaknya, yang berarti jika satu bagian dihapus, maka bagian lainnya akan dibuang, akan hilang. Ya. Komposisi menggambarkan hubungan keseluruhan bagian, tapi dibandingkan dengan agregasi, komposisi ini lebih ketat ya. Misalnya di sini ada buku kontak, ya. Jika menghapus buku kontak, maka hilang semua kontaknya, gitu. Nah, itu disebut komposisi. Dalam implementasinya, misalnya dalam Java, ya, komposisi bisa dibuat misalkan ketika kita membuat objek induknya, di situ kita membuat objek anaknya, gitu. Sehingga nanti kalau objek induknya di destroy, misalnya dihapus, maka objek anaknya pun ikut hilang. Lalu bagaimana menggambar diagram kelas? Ada beberapa tip lah ya sekarang ya. Beberapa poin penting nih yang perlu diingat saat menggambar diagram kelas. Pertama, untuk menggambarkan aspek sistem secara lengkap, disarankan untuk memberi nama yang bermakna pada diagram kelas. Jadi semua nama-nama tuh harus menunjukkan yang ada maknanya ya, nama-nama itu. Jadi kelas mahasiswa dan kelas MHS misalnya kalau disingkat kadang memang lebih membingungkan, jadi sebaiknya jangan disingkat. Objek dan hubungannya harus diketahui terlebih dahulu. Kemudian atribut dan metode setiap kelas harus diketahui yang kira-kira apa ya. Tapi dalam jika kita menangani objek yang sehari-hari kita lihat itu bisa lebih mudah. Misalnya mahasiswa, kita tahu mahasiswa pasti punya atributnya apa. Misalnya NIM, nomor induk mahasiswa, nama, alamat kayak gitu ya. Nomor HP misalnya. Jumlah minimum properti yang diinginkan harus ditentukan karena semakin banyak properti yang tidak diinginkan akan menghasilkan diagram yang rumit. Ini kita membuat properti seperlunya aja tergantung aplikasi ya. Jadi kita tidak usah menyantumkan properti yang misalnya di aplikasi ini sebenarnya nggak perlu, ya udah jangan dimasukkan gitu. Ya, ini bikin ribet aja istilahnya seperti itu. Oke, catatan atau notes dapat digunakan sebagaimana mestinya dan ketika dibutuhkan pengembang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek diagram. Ini seperti komen dalam coding ya, sama dalam program ya, seperti komen untuk menjelaskan apapun yang ada di situ di diagram. Diagram harus digambar ulang dan dikerjakan ulang ya seperlunya ya sebanyak mungkin untuk membuatnya benar sebelum menghasilkan versi final. Jadi kalau dalam mendesain itu udah lazim ya kita mengulang-ulang desain untuk supaya bisa menghasilkan desain yang final. Begitu juga ketika kita menggambar diagram kelas. Oke, sebenarnya tahapan membuat diagram kelas itu ada dua secara garis besarnya. Pertama, kita mendefinisikan tiap kelas. Kita kelas yang kita miliki apa saja, kita definisikan setiap kelasnya apa saja, atribut metode yang tadi itu seperlunya aja ya, dan tergantung aplikasinya tentunya. Tapi nggak apa-apa, kita buat seperlunya dulu. Misalnya ada kebutuhan baru, tambahkan lagi aja, yang gitu. Kemudian tentukan juga multiplisitasnya dan visibilitasnya. Kemudian berikutnya adalah buat relasi antar kelas, apakah dependensi, asosiasi, agregasi, komposisi, realisasi, dan seterusnya, dan lain-lainnya. Oke, itu tentang secara garis besar, secara umum tentang diagram kelas dan bagaimana kita membuat diagram kelas. Demikian atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.